yang ini sih menguras energi dan air mata. Waktu itu jadi saya udah sempat menulis tuh sudah 150 halaman. Entah kenapa ya saat itu saya nulis ini Microsoft Word biasa. Tiba-tiba filenya hilang. Romansa. Ya. Romansa Stovia, bisa dijelaskan? Sepertinya ini menarik sekali kalau saya dari melihat judulnya aja romansa. Terus saya tanya lagi, salah nih Mbak, ini belum masuk nih. Nggak bisa nih, nggak bisa ada tokoh ini. Oh iya, oke Pak, saya ganti ya guys. Jadi memang harus sesuai dengan apa yang ada di masa itu. Nggak bisa ngarang-ngarang juga. Nggak bisa ngarang. Saya ini cukup agak prihatin gimana generasi muda sekarang ini pemahaman sejarahnya juga kurang sekali. Atau anak-anak sekarang yang menyangka bahwa Indonesia itu sebenarnya udah merdeka dari kapan tahu. Iya, kita taunya sudah merdeka. Kita taunya sudah merdeka, padahal zaman dulu itu ada para pahlawan yang mereka berdiplomasi, memperjuangkan kemerdekaan. Jadi supaya generasi muda sekarang lebih mau membaca sejarah, saya hadirkan di sini dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti. Iya. Ada acara terdekat kira-kira? Ada tanggal 10 Agustus. Datang ya. Iya, pasti. Jam 3 sore di Gramedia Bali Teguh Umar. Kita akan bincang buku, mengulik lebih dalam lagi. Pokoknya seru-seruan deh. Halo Tribuners, apa kabarnya? Senang sekali hari ini bersama saya Ida Ayumade Sadnyari. Kita akan membahas tentang, wah apa nih, ada bacaan yang menarik nih ya, yang pastinya Tribuners bakal penasaran. Nah, kita berjumpa dengan penulisnya langsung. Tara! Nah, ini ada novel Romansa Stovia. Bersama saya hadir di sini Sania Rashid. Halo Mbak. Hai. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, Sungkara baik. Terima kasih. Wah, sudah menyambut sekali saya di sini. Selalu sehat ya? Selalu sehat, selalu semangat. Semangat terus. Wah, ini senang sekali. Saya sudah lihat novelnya, ini bikin penasaran. Ya, saya walaupun belum selesai baca, ini saya pengen nyelesain cepet nih bacanya. Oke. Iya, benar-benar. Oke, untuk itu sekarang hadir ya penulisnya langsung. Kita kulik ya profil beliau dan juga gimana ceritanya ini ya tentang penulisan novel ini. Halo Mbak. Iya. Ini terima kasih banget sudah hadir supaya pembaca novel Romansa Stovia lebih kenal dekat ya dengan penulisnya. Mbak Sania menetap di Bali. Saya KTP Bali ceritanya. Sudah warga negara Bali. Iya, siapa tahu penggemar di Bali suatu saat pengen bertemu ya. Artinya deket ya, ada di saya Bali. di Tabanan. Di Tabanan, di mana Mbak? Di Kediri sih, di Sanggulan. Oh, Kediri. Nggak jauh Wah, kok. nggak terlalu jauh ya. Oke, cerita tentang novel ini Mbak, ini ditulisnya di Bali. Ditulisnya ya di Bali, pindah-pindah. Di mana dapat moodnya kan, nah di situ saya tulis. Wah, itu dia ya. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Sania sudah sejak kapan mulai menulis? Saya tuh pertama hobi membaca dulu waktu SMP ceritanya, lebih ke sastra Indonesia klasik sih. Indonesia klasik. Artinya seperti karya-karyanya Marah Rusli kayak Siti Nurbaya yang zaman-zaman dulu ceritanya Sultan Takdir gitu kan, Ali Syahbana. Kebetulan kakek saya kan orang Minang. Dan saya waktu itu punya kakak, sekarang udah almarhum, saya punya kakak. Kakak saya tuh suka membaca. Jadi koleksi novel klasiknya tuh banyak lah, cukup gitu. Oh iya. Terus akhirnya saya baca waktu itu kelas 2 SMP kalau nggak salah. Saya bilang sama ibu saya saat itu, kita kan punya darah Minang nih, orang Padang. Kalau nggak dia jualan, pasti dia jadi penulis. Saya jadi penulis aja deh, saya bilang. Wah, itu udah dari SMP ya? SMP. Kayak gitu. Saya pengen jadi penulis, saya ingin menulis sesuatu yang sebagus ini, yang seperti itu. Artinya kecintaan membaca dulu, kemudian kayak memantapkan diri mau jadi penulis seperti itu. Iya, dari saya mau SMP. jadi penulis.
Kemudian Saya ingin menulis sih sebenarnya. Iya. Saya ingin menulis sebuah novel yang sebagus ini. Dulu begitu ceritanya. menarik sekali ya. Iya. Artinya dalam prosesnya itu pasti ada mungkin mengikuti kursus mungkin atau perlombaan menulis puisi Awalnya sih atau apa? ya, waktu zaman SMA itu kan ceritanya kan cewek ya. Iya. Bucin gitu kan. Kalau suka sama cowok gitu, anak kelas belah atau apa, nulis-nulis puisi. Iya. Awalnya sih seperti itu. Lalu puisi untuk wali kelas atau orang tua yang seperti itu. Lalu lebih ke otodidak sih. Saya Otodidak. menulis-nulis aja. Apa namanya, yang namanya menulis itu kan saya lebih mengalir lah apa yang ada di pikiran saya, yaitu yang saya tuliskan. Jadi saya tidak punya satu pendidikan khusus untuk menulis sih, nggak ada ya. Iya. Apalagi zaman dulu itu kan belum ada kayak sekarang ada writing workshop gitu Iya, kan. benar-benar. Di mana-mana kan sudah ada. Belum zaman dulu kan nggak ada. Kalau mau belajar nulis ya mungkin sekolah atau kuliah di khusus itu kan, di sastra lah. Iya. Kemudian akhirnya saya mencoba menulis. Saya nulis saja, jadilah satu novel. Satu novel itu akhirnya saya ikutkan lomba tahun 2003. Tentang apa? Cinta-cintaan lah. Cinta-cintaan ya. Masih metropop, masih ya umur-umur 23, 22 kan masih nulis yang seperti itu. Iya. Lalu akhirnya saya ikut lomba sayembara mengarang novel. Dulu kan ada majalah cetak namanya Femina kan. Iya. Sampai sekarang sih masih ada Masih juga ada. ya, tapi dulu kan booming gitu kan. Iya. Terus saya ikutin, ya ikut-ikut aja. Setelah itu, karena saya tidak langganan majalah itu, 3 bulan kemudian saya telepon. Oh. Ditelepon katanya, ini Mbak Sania ya? Iya, saya tahu nomor itu pasti Femina Group, karena dulu saya langganan majalah Gadis dan Femina kan dari zaman sekolah, Sudah ya kan? sekolah, iya. Ini kayaknya nomornya saya kenal. Iya. Terus akhirnya dia bilang gini, kan nggak mungkin ya dia nawarin gue jadi model gitu. Iya. Akhirnya saya dikabari kalau saya menang juara 3 saat itu. Wah, itu baru pertama langsung Itu baru juara pertama loh. langsung juara. Wah. Dan saat itu saya Hebat ya. apa namanya, yakin dalam diri saya, oh ternyata saya bisa menulis Iya. yang seperti itu. Lalu tadinya kan itu mau diterbitkan oleh Femina, cuman mungkin mereka tidak ada budget untuk itu. Akhirnya hak cipta itu diberikan ke penerbit lain. Oh. Gitu. Jadi saya dikasih surat tuh saat itu tuh Iya. dari nyari penerbit kan. Akhirnya saya datanglah setelah kesana kesini itu, saya datanglah ke Kompas Gramedia, ke Grasindo, Iya. diterima di sana, lalu diterbitkan. Itu yang pertama. Akhirnya diterbitkan itu tahun 2006 baru terbit ya. 2006. Wah, itu perjalanannya ternyata cukup panjang. Panjang ya. juga ya. Iya. Dan itu tentu menambah rasa percaya diri ya, karena baru pertama kirim, terus Menang. langsung menang, Iya. dan langsung bisa diterbitkan. Itu 3 tahun dulu kan, maksudnya ada jarak, Ada jeda. ada jeda Iya. karena saya menunggu tidak ada kepastian. Akhirnya saya kasih ke Kompas Gramedia, saya kasih ke Grasindo, baru setelah dibaca Bisa dulu sih, tayang. nggak langsung yang oh ya, Iya. ya nggak gitu juga kan, Iya. Lalu diterbitkan Bisa tayang. gitu. Nah, tentu dalam proses menunggu, setidaknya di sana kan Mbak Sania sudah yakin bahwa wah, tulisan saya artinya layak juara kan, seperti itu. Dalam proses menunggu, apakah masih tetap menulis juga dalam ketidakpastian belum mendapat penerbit waktu itu? Masih tetap menulis Sampai juga? sekarang sih saya nggak dapat penerbit, saya nulis aja. Wah, bagus ya sekali, karena mungkin semangatnya. itu passion ya. Iya. Hobi, dan memang saya passion di situ. Jadi kan kalau passion itu apapun yang terjadi kita akan melakukannya terus-menerus. Iya, benar-benar. Kayak misalnya kan ada orang hobi mancing. Kemana pun dijalanin, mau gimana kek gitu, mau dia Iya. lagi sedih lagi apa pasti dia mancing, kayak gitu. ya benar-benar. Iya. Jadi kalau di awal itu adalah tulisan tentang percintaan, Iya. dalam perjalanannya Lalu berubah saya atau gimana? ya lalu saya kan kerja di perhotelan. Itu sejak kapan? Saya itu sebenarnya waktu saya menulis novel pertama itu saya juga sudah bekerja di dunia perhotelan saat itu kan. Lalu katanya nih kalau anak hotel nih mau di Jakarta, di Bali, kalau belum ke Dubai bukan anak hotel ceritanya, kalau belum naik kapal bukan anak hotel ceritanya. Akhirnya saya berkesempatan untuk kerja di hotel di luar, di Abu Dhabi sih dapetnya. Oh, wow.
Jadi sempat total tuh sekitar 8 tahun di sana. Lumayan lama juga. Lumayan lama, lalu akhirnya ada gap kan, saya tidak menulis. Saya tidak menulis. Setelah itu 2015 saya pulang ke Indonesia karena ibu saya sakit saat itu kan. Iya. Kemudian masih belum nulis sih, masih yang baru datang. Lalu 2017 saya pindah ke Bali. Ketika 2020 itu pas kita lagi pandemik tuh, ingat kan yang semua shutdown, kita nggak bisa kemana-mana, gabut, bener-bener lockdown. Akhirnya di situ saya mulai menulis novel kedua saya yang Gede Pangrango itu. Jadi Gede Pangrango itu sebenarnya karena saya juga suka naik gunung, tentang perjalanan pendakian saya itu sih selama bertahun-tahun aja saya tulis di situ. Itu yang itu seperti kisah nyata. Itu saya tulis dalam bentuk fiksi, tapi sebenarnya itu 80% tuh kisah nyata. Kisah nyata. Iya. Wah, menarik ya. Iya, saya lihat di profilnya itu Mbak Sania juga memang bergelut di pendakian ya. Iya. Wah, itu sebuah apa namanya usaha sendiri ya? Iya, dulu sempat punya usaha sendiri, namanya Indo Trekkers itu. Jadi kita semacam tour agent gitu kan, tapi lebih ke pendakian gunung di Indonesia. Cuman itu vakum ya sampai sekarang sejak pandemik. Oh iya. Semuanya apa namanya ya sudah. Karena nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana, ya sudah kita apa istilahnya kita vakum dan shutdown dulu. Ya mudah-mudahan nanti bisa mudah-mudahan. lagi Amin. dalam waktu dekat ya. Karena banyak memang orang suka mendaki juga kan. Iya. Lalu ya udah sekarang saya fokus nulis lagi. Iya. Ini saya lihat tapi di perhotelan, kemudian tentang pendakian itu juga hobi ya. Iya. Nah, gimana sih ngatur waktunya bisa nulis? Karena kan nulis itu butuh inspirasi, butuh sesuatu yang tenang gitu ya kira-kira ya. Iya. Tapi ini bisa produktif, habis satu novel terbit lagi seperti itu. Dan itu tentu dibuatnya bersamaan ya. Iya. Ini sendiri yang Romansa Stovia ini berapa lama ini menulisnya? Prosesnya dari ide itu 3,5 tahun sampai kemarin launching. 3,5 tahun, padahal baru tahun lalu ada launching 2022 ya? sih, 2 tahun lalu baru launching ya. Nah, artinya ada waktu bersamaan ya, ada irisannya dalam menulisnya. Ada. Seperti biasanya apa sih, itu? Saya lebih ke, kalau saya mau membuat satu novel, kan ide cerita itu sudah ada, judul saja sudah ada. Lalu saya taruh target sih. Jadi saya biasanya, mungkin bukan novel sejarah ya, maksudnya novel biasa gitu kan. Iya. Saya targetin, oh ya saya mau nulis 300 halaman 3 bulan. Jadi saya targetin, jadi 3 bulan itu saya bagi lagi, maksudnya 300 halaman, dibagi 300 halaman berarti berapa kata saya harus selesaikan per hari. Wah, yang kayak gitu. Ternyata harus detail. Harus detail, jadi misalkan setelah saya hitung-hitung, oke saya harus selesaikan 500 kata per hari. Jadi 500 kata itu bisa dibilang 1-2 jam atau 2 jam kurang. Jadi harus ada waktu yang memang dikhususkan untuk itu. Wah, gitu. Ini menginspirasi banget nih. Mungkin adik-adik ada yang penonton kita di sini ada yang suka menulis seperti itu. Ternyata harus detail seperti itu. Dan kalau misalnya ada gangguan gitu, gimana caranya biar tetap fokus bisa nulis ya? Saya harus nyelesain target ini kan hari karena ini. biasanya saya nulis sih malam sih. Oh, malam. Malam udah mau tidur tuh, mungkin jam 9, jam 10 malam sudah selesai aktivitas lah. Mungkin ada ritualnya dulu nggak sebelum nulis? Nggak ada meditasi atau apa? Nggak ada sih. Paling denger lagu yang bikin baper ya. Yang kayak gitu. Oh, iya, untuk iya. apa? Membangkitkan mood lah gitu, mendengarkan musik yang kayak gitu aja. Iya. Wah, ya menginspirasi banget ya. Nah, kalau dibandingkan buku sebelumnya dengan yang Romansa Stovia ini, yang mana yang lebih menguras energi mungkin atau butuh waktu lebih lama? Yang ini sih menguras energi dan air mata. Wah, menarik nih. Seperti apa bisa diceritakan? Waktu itu, jadi saya udah sempat menulis tuh. Saya sempat menulis sudah 150 halaman. Iya. Cuman entah kenapa ya saat itu biasanya saya tuliskan di Google Drive. Iya. Jadi di mana-mana bisa dibuka kan, sepanjang ada internet.
Saat itu saya nulis ini Microsoft Word biasa. Tiba-tiba filenya hilang. Itu hilang Itu dari hilang. laptop? Iya, memang saya salah sih, saya nggak save di mana-mana gitu kan. Cuma filenya itu hilang. Hilang, udah gitu akhirnya saya harus menulis lagi dari awal. Memang sih ide cerita kan memang ada di sini semua Iya, kan. Saya sudah tahu semua alurnya, gitu lah, plot ya. dan konflik semua saya sudah tahu. Cuman kan kayaknya PR banget ya. Mesti nulis dari halaman 150 1. halaman. Itu saya ingat cerita sama teman saya, aduh hilang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah novel ini rampung, mencari penerbit itu juga cukup membuat saya menangis-nangis. Wah, menguras energi juga. Iya, menguras energi karena apa namanya Prosesnya kan ya, panjang. tidak semua penerbit mau menerima genre seperti ini. Oh iya. Ini saya lihat romansa. Ya, Romansa Stovia. Bisa Stovia. dijelaskan? Sepertinya ini menarik sekali kalau saya dari melihat judulnya aja romansa. romansa Cintaan. itu ya bisa bercintaan, tapi kan romansa itu tidak selalu bisa kita kaitkan dengan harus cinta-cinta. Iya, benar-benar. Bisa juga romansa itu romansa sejarah, fiksi yang menceritakan di masa lampau. Iya. Ya kan, lalu kalau Stovia itu sebenarnya adalah nama sekolah kedokteran itu sendiri, ya kan, School of Applied Financial Arts. Itu artinya sekolah kedokteran untuk bumi putra di Hindia Belanda. Ini zamannya aja ya. Zamannya aja ya. Saya nggak kebayang ya. Kita seperti ditarik ke masa lalu ya. Betul. Padahal kita sudah ada di zaman kemerdekaan. Yes. Wah, itu perjuangannya benar-benar. Bagaimana bisa diceritakan ya lebih detail proses pembuatannya ini, bagaimana risetnya seperti itu. Ini bukan novel biasa yang dibuat semalam, yang cuman cerita cinta-cinta, enggak. Jadi ini juga ada nilai sejarahnya. Betul. Risetnya sih memang sangat panjang ya, karena saya bukan dokter. Iya, benar, ini kedokteran. Ini sejarah sekolah kedokteran di Indonesia gitu Iya. kan. Risetnya pasti sih saya banyak membaca, studi pustaka, saya lihat video-video juga dokumentari, lalu wawancara narasumber. Saya juga ke Gedung Stovia. Gedung Stovia itu sekarang dikenal dengan nama Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta Pusat. Saya ke sana, saya banyak bertukar pikiran dengan Pak Kozin namanya, beliau itu ahli sejarah Stovia. Untuk bagaimana sih kita menghidupkan suasana 100 tahun lalu itu. Saya banyak ke sana sih. Itu panjang banget. Itu panjang banget. Lalu apa namanya, belajar kedokteran juga. Saya beli buku-buku kayak anatomi, patologi, bahkan paramedis itu semua. Ilmunya mahal sekali. Lalu nonton ya Pak, Kedokteran. nonton video-video bedah jantung, kan banyak kan sekarang di apa namanya di YouTube kan ya. Itu jadi harus bisa memposisikan saya ini calon dokter gitu loh. Dokter, Iya. iya. Artinya memang walaupun ini novel, Iya. di dalamnya ini juga banyak nilai sejarah dan itu memang sesuai dengan Sesuai. kondisi di masa lalu. Betul. Perjalanannya juga Betul. tentang sekolahnya, Iya. kemudian tentang kedokterannya. Iya. Artinya kita bisa tahu ya dari sini seperti apa sih Iya. sebenarnya saat itu. Betul. Nah, kemudian terkait cerita tokoh-tokoh di dalamnya, saya lihat ada 4 orang ya, saya Iya. baca. Wah, menarik sekali dari berbagai suku ya. Iya. Bisa diceritakan, Mbak? Itu jadi tokoh-tokohnya itu ada dari Manado, Padang, Minangkabau, Sunda dan Jawa. Itu si tokoh 4 orang. 4 sekawan tokoh utamanya itu. Jadi sesuai dengan sejarah yang ada saat itu, siswa Stovia itu memang dari mayoritas itu dari 4 suku itu. Sama satu lagi dari Ambon. Ada sih tokohnya orang Ambon di sini, Iya. tapi itu bukan tokoh utama. Jadi temennya si Paskawan inilah, tapi Iya. cukup berperan juga kayak gitu. Jadi pemilihan nama tokoh atau asal usul itu memang sudah sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Seperti itu. Memang 4 yang dipilih jadi Memang tokohnya. 4, tadinya tuh mau 5. Tadinya Iya, mau 5, biar saya kayak- mau ngambil Cindo.
Oh iya, Cina Indonesia. Ya, tapi ternyata kurun waktunya tidak pas karena Cindo itu baru masuk Stovia setelah 1928, 1929. Ini kan ceritanya 1918 sampai 1927. Begitu. Wah, harus nyocok-nyocokin Harus gitu cocok-cocokin ini tadinya kan saya udah masukin tuh. Iya. Oh, si tokoh ini nih rumahnya di Pecinan Jakarta ya Iya. seperti itu kan. Terus saya tanya lagi, salah nih Mbak, ini belum masuk nih, nggak bisa nih, nggak bisa ada tokoh ini. Oh iya, oke Pak, saya ganti ya kayak kayak gitu. Jadi memang harus sesuai dengan apa yang ada di masa itu. Nggak bisa ngarang-ngarang juga, nggak bisa ngasal-ngasal juga gitu kan. Iya. Jangan-jangan nanti memang pembacanya ada orang yang saat itu konsen ya di zaman itu. Betul, karena ada jadi 2 orang dokter wanita pertama Indonesia yang sekolah di Stovia itu kan orang Manado. Salah satu cucunya itu profesor doktor bedah di FKUI. Dan saya ketemu beliau. Oh, dapat artinya acara. Saya dapat akhirnya bertemu dengan beliau, Prof. Toar. Itu cucunya dari Anawaro, dokter pertama itu. Lalu beliau sih sangat antusias. Jadi maksudnya saya sangat menjaga sekali yang namanya akurasi novel sejarah itu. Ya lu nggak boleh ngarang-ngarang Iya, ya. benar-benar. Iya. Kayak gitu sih. Artinya lewat novel ini juga mungkin ada harapan ya untuk mengulik kembali sejarah masa lalu terkait kedokteran, apalagi sekarang ya dokter ya banyak dibicarakan ya. Sangat banyak perannya. Kalau misalkan sebenarnya ada pesan khusus nggak dengan membuat novel ini? Mungkin ada harapan kenapa di awal menulis novel kedokteran, karena ini nilai sejarahnya tinggi. Terus apalagi kedokteran tentu untuk risetnya nggak mudah ya, apalagi bukan orang kedokteran, harus belajar lagi. Mungkin kalau ada harapan khusus dari saya sih, karena saya ini cukup agak prihatin di mana generasi muda sekarang ini satu literasinya kurang, lalu pemahaman sejarahnya juga kurang sekali. Seperti itu kan, banyak juga orang yang atau anak-anak sekarang yang menyangka bahwa Indonesia itu sebenarnya udah merdeka dari kapan tahu. Iya, kita taunya sudah merdeka. Kita taunya sudah merdeka, padahal zaman dulu itu ada para pahlawan yang mereka berdiplomasi, memperjuangkan kemerdekaan, bahkan sebelumnya ada perang Padri lah, ada perang inilah, perang itu yang mereka sudah angkat senjata untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Gitu. Jadi supaya generasi muda sekarang lebih mau membaca sejarah, saya hadirkan di sini dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti. Iya. Benar sekali. Kadang baca sejarah itu kan kadang-kadang saya sendiri ya. Saya sendiri kadang-kadang, aduh, ini saya sih suka baca tapi aduh berat banget ya, kayak gitu kan. Tapi saya mencoba di sini dengan gaya bahasa yang lebih ringan, jadi mudah dimengerti ya. Dan yang pasti sih harus pesannya sampai. Gitu kan, apa yang kita tulis ini kan harus apa yang ada di sini sampai ke pembaca dan mereka mengerti dan mereka paham. Itu sih harapan saya. Nah, ini memang menarik ya. Saya lihat ini komplit sekali isi novel ini, dari kisah persahabatan, ada percintaan, kemudian tentu di dalam persahabatan itu diuji seperti itu ya. Nah, tapi kita nggak boleh ya. Boleh. Nah, itu jadi dari cerita-cerita ini sebenarnya yang paling pengen ditunjukin itu yang mana sih? Maksudnya yang paling dari sisi persahabatannya. Yang pertama sih toleransi. Toleransi itu yang namanya ini anak 4, ini kan mereka beda suku. Benar. Suku asal muasal, beda agama dan sebagainya. Jadi sama dengan di kehidupan sekarang pun yang namanya kita bersahabat itu kan kita harus bertoleransi dan saling mengerti. Yang namanya berantem pasti. Saya juga punya sahabat dari SMA berantem. Walaupun bersahabat ya pasti berantem. Pasti ada berantem juga yang apa namanya nggak mau ngomong-ngomongan bisa tapi at the end di sini saya tuliskan sih sahabat sejati itu selalu memaafkan sefatal apapun kesalahan sahabatnya.
Itu ya di sisi persahabatannya. Iya. Jadi yang namanya sahabat walaupun berantem seperti apa, pada akhirnya kalau memang sahabat sejati ya Pasti balik lagi. balik lagi. Dia akan balik lagi karena orang yang paling mengerti kita selain mungkin orang tua atau kakak dan adik itu kan pasti seorang sahabat. Kalau kita punya masalah pasti yang kita telepon bestie duluan kan. Iya. Nggak mungkin telepon, Bu, saya ada masalah ini kan nggak mungkin. Dia pasti, aku lagi begini. Iya, nggak mungkin. Kan pasti begitu Iya, ya. sama teman. Iya, pasti sama teman. Kalau cerita persahabatannya ini kisah nyata nggak? Maksudnya dari pengalaman pribadi nggak yang dibawa ke novel? Ada beberapa sih, ada beberapa cerita-ceritanya. cerita-cerita yang saya ambil dari pengalaman pribadi saya ataupun teman saya. Itu ada. Ada sih. Iya, biar menggambarkan ya gimana sih memang bersahabat itu harus kembali lagi ya. Iya, harus kembali lagi. Kalau yang pembunuhan itu seperti apa ya? Oh, Itu jadi kisah begini. ceritanya. Jadi begini, dia banyak sih yang tanya juga kok tiba-tiba ada ini misteri pembunuhan detektif Iya. gitu kan. Lalu jadi begini, yang namanya Ini spoiler lagi. spoiler lagi ya. Jadi kan namanya sekolah kedokteran. Waktu saya riset tuh seperti ini. Saya mau menampilkan satu konflik, tapi konflik itu tidak bisa terjadi di dalam sekolah. Oh, Karena di dalam sekolah itu sudah nyata, maksudnya sudah ada catatan sejarahnya begini-begini. Makanya saya tanya, Pak, anak-anak itu dulu zaman dulu kayak gimana sih gitu kan? Dulu Pak Kozin ini bilang, waduh anak-anak itu kalau di sekolah penurut banget Bu, Mbak, ya kayak gitu. anak kedokteran ya? Anak kedokteran baik-baik kan, gitu kan. Polos-polos. Polos-polos gitu kan, rajin belajar, mereka Iya, takut sama kutu buku guru, ya. seperti itu. Akhirnya saya putuskan untuk mencari konflik itu di luar. Ceritanya mereka nih pas kawan sama gurunya lagi jalan-jalan ke Bogor. Iya. Tiba-tiba menemukan kasus pembunuhan. Di mana kasus pembunuhan itu sebenarnya peran dokter pun diperlukan. Oh iya. Ya kan, kalau misalnya dalam satu keadaan darurat, emergensi, mungkin kita punya tetangga dokter, pasti dokter harus dipanggil Iya, duluan. benar. Mau dia dokter umum kayak dokter apa kayak pasti dia itu. Jadi saat itu saya sih mencoba, kenapa dokter ada di situ, karena untuk kebutuhan otopsi, ya Iya, kan, otopsi itu kan membantu polisi dalam penyelidikan ini penyebab kematiannya seperti apa, Iya. yang kayak gitu. Oh, jadi itu yang Jadi diperlukan ya? Iya. benang merahnya di Benang situ, merahnya di dan nanti sana. harus ada closingnya di mana itu Iya. juga peran dokter juga harus ada di situ. Itu sih. Wah, menarik ya. Saya tambah penasaran nih untuk menyelesaikan baca novelnya. Tentu jadi lebih bersemangat ya, apalagi anak-anak sekarang, Gen Z. Pokoknya kalau apalagi yang pengen butuh bacaan yang ada nilai sejarahnya, kemudian persahabatan, ini menarik banget sih menurut saya. Kalau Mbak Sania sendiri untuk mengakhiri penulisan novel itu juga susah, bukan memulainya aja yang susah ya. Untuk mengakhiri Bab terakhir supaya gitu. iya, saya lihat ini 350 halaman. Ini udah masih mending. Tadinya itu kan sangat panjang. Ini kalau misalnya naskah asli itu di layout jadi buku, itu kalau nggak salah itu editor itu bilang ini sekitar 640-an. Oh, hampir 2 kali lipatnya. Ada 2 ya. kali lipat. Kan ada proses editing. Setelah itu kan ada proses editing, lalu akhirnya layout jadilah sekarang 350 halaman. Artinya Ini sudah diedit. sudah diedit ya. Iya. Begitu. Jadi kalau misalnya untuk mengakhiri sih, biasanya kan yang namanya saya bikin cerita, itu kan sudah ada kerangka karangannya, saya tulis dari bab 1 sampai bab 21 misalkan. Iya. Saya udah tahu bab 21 ini akan kemana. Jadi saya udah, oh ya seperti ini. Nanti kan ada masukan dari editor kan, Mbak, mungkin bab akhirnya bisa diganti, yang kayak gitu ya. Biasanya kan kalau editor, penerbit itu kan mereka kan tahu mana yang terbaik untuk satu karya. Iya. Gitu. Kalau prosesnya dari editing sampai akhirnya terbit itu panjang nggak? Saya itu masuk penerbit itu tahun lalu, pas Agustus. Saya kirim dulu Juli lalu apa namanya manajer KPG ini baca, dikasih 2 minggu, kemudian saya ke Jakarta. Saya meeting, terus di sana itu nggak langsung, oh ya besok terbit, ya nggak juga. Iya. Jadi diberikan dulu feedback kepada saya. Iya. Saya tahu, saya sadar tulisan saya jauh dari sempurna. Jadi di mana saya membutuhkan sangat yang namanya feedback, terutama dari penerbit, karena jarang sekali
penerbit itu memberikan feedback kepada penulisnya di awal. Iya. Gitu kan. Kadang-kadang kita kirim tulisan Nantinya baru kita nggak tahu ditolak apa enggak, Iya, ya kan, nggak ada iya. kabar. Oh. Kalaupun kita ditolak kan lebih baik disampaikan kurangnya di mana, Iya. ya kan, yang seperti itu. Jadi itu bisa membangun penulis sendiri. Akhirnya itu saya diberikan feedback, saya disuruh mengubah tulisan, saya dikasih waktu 1 bulan tuh Iya. untuk mengubah, lalu saya ubah, saya pulang ke Bali, saya ubah, saya kirim lagi. Lalu diterima, itu September, jadi total editing sampai naik cetak itu 6 bulan. 6 bulan. Iya, nggak main-main. Iya, nggak main-main. Artinya ini benar-benar sudah Matang. prosesnya itu panjang dan Prosesnya ini panjang. sudah matang banget. Ya. Sudah sangat layak untuk kita konsumsi. Ya. Ini launchingnya Kemarin tanggal 1 Juni di Gedung Sofia di Museum Kebangkitan Nasional. sudah langsung di lokasi Wah, sekolah tersebut. Iya, Wah, saya nggak kebayang tuh seperti apa ya serunya di sana. seru banget sih. Seru banget. Karena langsung di tempatnya, Iya, pasti langsung. orang-orang penasaran sekali. Wah, ini kan tempat. Jadi setelah launching ya di susunan acara launching, habis kita bincang buku dan lain sebagainya, lalu ada acara syukuran, lalu saya jadi tour guide. Oh, Saya jadi tour guide, ayo siapa yang mau ikut gitu kan. Jadi saya bawa buku, saya jelaskan, oh dulu mereka sekolahnya di sini, ini adalah ruang anatomi, ini adalah asrama, guru-gurunya di sini, mereka itu belajar dari Senin sampai Jumat, ya kayak gitu. Jadi saya kayak jadi tour guide di sana. Tapi Karena seru sudah sih. riset Karena langsung sudah di riset sana. langsung, jadi saya Udah menceritakan apa yang ada dalam buku ini. Oh, di bab 1 waktu mereka adegan lagi berantem tuh ceritanya di sinilah yang seperti itu. iya. Wah, menarik sekali ya. Iya. Dan saya lihat di sini juga halaman dari bab-babnya itu tulisannya pakai bahasa Belanda. Saya sampai saya ngeliat dulu babnya itu, wah ini bahasa Belanda. Saya nggak ngerti. Jadi langsung saja saya buka babnya itu supaya saya paham. Oh, iya. Oh, ini apa itu? Oh, iya. Gimana itu? Kenapa bisa ada bahasa Belanda di babnya? Memang karena ceritanya Memang dia karena Belanda ceritanya ya. dia Belanda, jadi ya meskipun saya nggak bisa bahasa Belanda sih. Nenek saya bisa dulu kan. Cuman orang jadi saya masukin ya beberapa istilah-istilah lah. Istilah ya. Istilah-istilah bahasa Belanda. biar zaman Hindia Belandanya itu terasa deh ceritanya Iya, kayak benar. gitu. Iya, jadinya memang terasa, wah ini memang kembali kayaknya ke zaman dulu ini. Iya. Belanda memang nenek-nenek dulu itu jago-jago bahasa Iya, Belanda. iya. Nenek Bahasa saya bisa. Inggris. Iya, dari sana juga ya. Iya. Jadinya tahu bahasa Belanda. Oke, Mbak Sania, mungkin dari beberapa bab ini Mhm. ada yang pengen lebih diperdalam untuk disampaikan? Ada sih. Itu ada di bab 8. Bab 8 ya. Bab 8 itu Ramadan. Saya buka sedikit ya. Boleh. Di bab 8. Bab 8 Oh iya, itu Ramadan. Ada apa? di Jadi Ramadan? itu ada beberapa feedback dari reader kepada saya. Nah, kan tokohnya namanya Sudiro. Sudiro itu dapat feedback ceritanya teman-temannya lain kasusnya percintaan. Kenapa Iya. sih Sudiro sih cuma dapat kasusnya main petasan, diomelin guru yang seperti itu kan. Iya. Mungkin kedengarannya sepele atau lucu ya, tapi itu kejadian nyata. Jadi saat itu di Stovia itu yang namanya disintegrasi dan ketidakadilan rasial itu memang terjadi untuk anak suku Jawa. Oh. Gitu. Jadi mereka itu yang khusus untuk suku Jawa nih, Jawa Tengah, Jawa Timur, anak Sunda sih boleh lah ya. Iya. Mereka nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai sendal, semua telanjang kaki, barefoot. Kalau misalnya suku lain boleh. Lalu di saat hari raya agama lain boleh, tapi yang Jawa itu dia tidak boleh yang namanya ya kalau misalnya di Jawa sana kan kalau misalnya Ramadan, Idul Fitri Iya. pasti kan rame Iya, gitu. rame. Mereka tidak boleh merayakan dan itu memang sebenarnya terjadi dan itu fakta. Itu fakta ya. Itu fakta. Di zaman itu Ya, ya. jadi si Sudironya ini dia akhirnya kabur nih, ceritanya kabur bersama teman-temannya, kita main petasan di luar saat Ramadan. Lalu mereka ketangkep basah, dihukum, dijemur, yang seperti itu dimarah-marahin di situ di mana
Sudiro itu menyampaikan isi hati dia. Kenapa kami tidak diperlakukan adil seperti kawan-kawan kami lainnya. Gitu. Itu sih yang paling berkesan sebenarnya. Iya. Tapi setelah itu kira-kira ada perubahan nggak? Karena mereka sudah menyampaikan isi hatinya. Masih Apakah ada sih, sistemnya menurut berubah? sejarah itu kalau nggak salah ada, tapi lebih saat waktu, kan jadi gedung Sofia itu kan dulu di sekarang Jalan Abdurrahman Wahid, sampai 1920. 1920, lalu kegiatan belajar mengajar sekarang pindah ceritanya ke Salemba yang kita kenal dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat mereka sudah pindah ke ini, gedung baru itu lebih apa namanya, Toleran. lebih bebas. Lebih bebas, tidak terlalu banyak aturan yang mengikat, karena mungkin ya sekolahnya jauh. Di sana cuma di gedung lama itu cuma asrama saja. Gitu. Perubahannya sih mungkin di situ ya. Iya. Ya, jadi memang di sini mengangkat kisah nyata ya, Mengangkat kisah memang nyata. seperti itu Iya. ya nyatanya. Ya, artinya bersyukurlah sekarang yang Bersyukur sudah di kita. zaman. Bahkan ada feedback dari pembaca, kayaknya dia dari Jawa. Wah Mbak, kalau saya hidup di zaman itu, saya udah kena mental Mbak. Iya, dulu mungkin memang orang-orang kuat ya. Ya, Kuat mentalnya. kuat mental. Fisiknya juga. Fisiknya juga kuat. Wah, menarik sekali. Saya penasaran sih dengan akhirnya gimana sih mereka bisa sekuat itu ya. Hebat sih. Keren-keren. Tapi yang kalau Pak Kozin dari Sofia itu bilang, mereka itu kan masuk sekolah kedokteran itu umur 15-16 tahunan. Jadi itu kan mereka kan sekolah 9 tahun. Iya. Jadi di 3 tahun pertama itu mereka kayak sekolah SMA dulu, belajar umum. Setelah itu di tahun keempat baru sekolah kedokteran kan, maksudnya belajar lebih ke kedokterannya. Yang ditekankan sih anak-anak saat itu umur 15-16 tahun mereka sudah memikirkan untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa ini. Zaman sekarang 16 tahun ngapain? Ya kan banyak yang Mager. gadget, mager. Jadi kita sih perlu malu ya sama perjuangan para siswa pahlawan. di Sofia dulu itu. Gitu sih. Artinya memang mereka sudah dewasa ya Iya. di umur itu ya, karena mereka sudah ada fokus. Iya. Memang sudah difokuskan Iya. untuk Sudah terbentuk kan, lebih iya. ya, memperdalam bidang yang mau mereka tekuni seperti itu. Kalau dari riset dan proses panjang dalam penulisan buku ini, selain file yang hilang itu memang benar-benar menguras, jangankan Mbak Sania kehilangan itu 150 halaman loh. Saya ngetik 2 halaman aja itu, aduh minta ampun, saya bisa istirahat dulu. Selain itu, ya itu lebih ke saat mencari penerbit ya, karena saya sempat down, saya sangat-sangat down. Saya bilang saya mau menyerah. Sempat bilang saya mau seperti menyerah. itu. Saya bilang sama Pak Kozin dari Sofia itu, Pak ini nggak terbit nggak apa-apa deh, saya nyerah. Wah, padahal prosesnya sudah Banyak. panjang. Terus katanya Pak Kozin, beliau bilang, Mbak, anak-anak Sofia itu kalau jadi dokter tuh 100 tahun lalu tuh mereka jadi dokter 9 tahun loh. Mereka nggak boleh pakai sepatu, mereka dengan seadanya. Kadang-kadang kan nggak cukup uang. Iya, Seperti itu kan. betul. Masa Mbak Sania gini aja udah nyerah? Itu kayak tampar Gitu banget kayak, ya, Mbak. aduh, bilang gitu. Nah gitu saya diam, ya Pak saya nggak akan nyerah. Terus akhirnya setelah sulit mencari penerbit, saya punya seorang writing mentor yang saya cukup respect ya. Namanya Mas Bimo, Aryo Bimo Nusantara. Lalu saya cerita ke beliau, ke Mas Bimo ini, Mas, kayaknya aku nggak mau nulis lagi deh Mas, aku capek Mas. Hayati lelah Mas. Yang kayak gitu. Akhirnya Mas Bimo ini yang membuka pintu untuk saya ke KPG. Coba ke KPG gitu kan, beliau kasih kontaknya, saya menghubungi ya, Astunggara alhamdulillah sekarang Bisa terbit. bestseller. Iya, benar-benar. Wah, ini bestseller. Artinya ini sudah ada di Ya, udah media ada di Bali semuanya. ya. Di Bali sudah ada semuanya. Ada acara terdekat kira-kira? Ada tanggal 10 Agustus, datang ya. Iya, pasti. Jam 3 sore di Gramedia Bali Teguh Umar. Oh. Ya. Kita akan bincang buku, mengulik lebih dalam lagi
pokoknya seru-seruan deh. Iya. Wah, ini benar bikin penasaran sekali nih. Iya. Mbak Sania, setelah buku ini tayang, Romansa Stopia, tentu nanti penggemar masih menantikan lagi loh, jangan putus asa seperti yang tadi disampaikan. Ini dalam proses menulis lagi nggak? Iya. Wah, saya lagi ada tulisan juga nih lagi. Menulis tentang perhotelan sih, kan saya kerja di perhotelan. Itu novel juga? Novel atau? juga. Novel juga. Novel. Ini di Bali sih hotelnya banyak. Hotelnya banyak. Jadi saya pengen kali ini menulis tentang dunia dan pekerjaan saya sendiri. Wah, ya kan? Wah, itu pasti dinantikan juga. Kira-kira itu sudah mau selesai atau gimana? Itu baru, sekarang udah bubbly, masih jauh lah, karena tadinya kan biasanya saya nulis novel tuh punya target, tapi kali ini kayaknya targetnya harus mundur karena banyak ini kan, ada tur buku kesana kesini. Iya. Wah, ini soalnya bestseller jadi harus kesana sini, harus penulisnya harus jualan. Iya. Kayak gitu. Oke, kita sampai di penghujung ya. Saya pengen dengar, mungkin pasti ada rencana-rencana ke depan ya, baik dalam penulisan atau mungkin ada hal lainnya nanti ke depan yang sudah direncanakan Mbak Sania. Boleh dong di-spill, Mbak, apa kira-kira rencana ke depan setelah buku ini? Hal penulisan pasti saya tetap menulis, cuman kalau misalnya untuk kehidupan personal sih kayaknya saya bakal di Bali aja. Wah, stay di Bali ya, Mbak? Saya di Bali, udah KTP Bali kan kayaknya sejak saya tinggal di Bali nih, udah 7 tahun ini, biasanya saya tuh nggak pernah bisa diem di rumah. Oh, pasti traveling lah, naik gunung. Iya. Cuma di Bali ini saya mager loh. Magernya karena apa dulu nih? Gak tahu, pokoknya mungkin nyaman ya, mungkin nyaman. Lebih ke nyaman sih tinggal di sini. Maksudnya apa-apa lebih cocok dengan saya. Iya, gitu sih. Iya. Oke, baik Tribuners. Oke. Itu tadi ya bincang kita dengan Sania Rashid. Jadi ini buku bestseller, salah satunya yang baru tayang, baru terbit. Kita nantikan lagi ya buku beliau yang selanjutnya. Jangan lupa beli di Gramedia. Oh iya. Jadi kita masih tetap menanti itu juga sedikit sekilas terkait profil Mbak Sania. Kita tetap beri dukungan ya untuk buku-buku yang selalu kita nantikan yang bisa memberi kita wawasan lebih luas, apa yang tidak bisa kalian dapatkan di bangku sekolah, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa Tribuners. Sampai jumpa. Sampai bertemu di Gramedia tanggal 10. Yes, jam 3 sore. Iya. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.